Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Waalaikumsalam kelompok 5 warahmatullahi wabarakatuh. ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait prinsip efisiensi dalam kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Betty Holiwarni, MPD. Anggota kelompok 5 terdiri dari Fitria Rizka Mulyani, Nur Fadila Azhara, Nur Intan Kurniawati, Muhammad Soleh, Rizdaul Mukhtar, dan Windy Gita Amalia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Nur Intan Kurniawati. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian prinsip efisien dalam kurikulum. Yang pertama itu, kurikulum harus direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, kurikulum harus dapat dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana, terjangkau, dan memerlukan biaya yang murah. Lalu yang ketiga, harus terdapat sinergi dan dukungan dari berbagai sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat. Lalu yang keempat, efisien dalam kurikulum itu berarti harus mampu menjembatani kompetensi yang dimiliki guru dan siswa secara tepat, bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak menyulitkan satu sama lain. Baiklah, kita langsung masuk pada materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, Fitria Rizka. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah. Selanjutnya, alasan mengapa pengembangan kurikulum harus menganut prinsip efisiensi. Jadi di sini ada 3 alasan. Yang pertama, dari segi efisiensi waktu, karena waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah itu terbatas, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan mata pelajaran dan bahan pembelajaran yang digunakan. Alasan yang kedua yaitu dari segi efisiensi biaya, yaitu karena dana sekolah yang terbatas sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan alasan ketiga yaitu dari segi efisiensi tenaga, karena tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya, sehingga hendaknya didaya gunakan secara efisiensi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah, terima kasih pada Fitria. Lanjut kita masuk pada materi berikutnya, yaitu implementasi penerapan prinsip efisiensi yang akan disampaikan oleh Saudara Windy Gita Amalia. Kepadanya kami persilakan. Oke, selanjutnya implementasi penerapan prinsip efisiensi. Pada materi di sini implementasinya yaitu pada materi kubus dan balok bangun ruang. Guru bisa menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk memperlihatkan bentuk utuh ataupun jaring-jaring dari kubus dan balok secara 3 dimensi. Selain itu, saat melakukan pembelajaran mengenai bangun ruang, siswa diajak untuk berkeliling di lingkungan sekitar sekolah. Siswa diminta untuk mengeksplorasi segala bentuk bangun ruang yang mereka jumpai pada benda-benda di lingkungan sekolahnya, sehingga mereka dapat memahami bahwa bentuk-bentuk bangun ruang tersebut memang ada di dalam kehidupan nyata. Pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekitar sekolah ini tentunya tidak memerlukan waktu, biaya, serta tenaga yang banyak. Di samping itu, pembelajaran yang dilakukan di luar kelas ini juga dapat mendorong siswa untuk lebih peka terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Windy Gita Amalia. Lanjut kita masuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Nur Fadila Azhara. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya itu adalah relevansi kurikulum. Nah, relevansi kurikulum ini diartikan sebagai kesesuaian antara model pelaksanaan kurikulum dengan tujuan pendidikan maupun tuntutan kehidupan. Nah, relevansi ini ada 2. Yang pertama, relevansi eksternal. Yang kedua, relevansi internal. Untuk relevansi eksternal, yang dimaksud dengan relevansi eksternal itu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum.
hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum yang dikembangkan diupayakan sesuai dengan lingkungan sekitar peserta didik. Apa yang tertuang dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Implementasinya, apabila lingkungan sekolah berada di perkotaan, siswa perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota, seperti keramaian dan rambu-rambu lalu lintas, tata cara dan pelayanan jasa, kantor pos, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Yahya. Langsung kita sambung untuk relevansi internal yang akan disampaikan oleh Saudara M. Soleh. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai relevansi internal. Apa itu relevansi internal? Relevansi internal adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum. Komponen itu terdiri dari tujuan, isi, proses penyampaian, dan terakhir penilaian. Kurikulum hendaknya dikembangkan dengan melibatkan seluruh kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, untuk mengembangkan keterampilan menulis, siswa tak hanya diajarkan menulis secara manual dengan pensil atau pulpen, akan tetapi diajarkan dan dilatih untuk menulis menggunakan komputer atau laptop. Tujuannya melatih keterampilan siswa mengoperasikan fitur-fitur dalam Microsoft Word. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.